Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Sipa Jahra Padilah Ain Ropik Hidayat sebagai ketua kelompok. Dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Visi Fitri Aulia sebagai wakil ketua kelompok. Saya Nur Sutanusana sebagai sekretaris. Dan saya Regita Aulia Cahyani sebagai bendahara. Saya Happy Selviana Putri sebagai PDD. Dan saya Anggi sebagai PDD. Di sini kami akan membuat video dengan tema Iptek Gaya Anak Muda dan Etika Pancasila. Selamat menyaksikan. Persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Iptek, gaya hidup anak muda, serta etika Pancasila menjadi topik yang sangat relevan di era digital ini. Anak muda saat ini sangat cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Mereka memanfaatkan media sosial, gadget, dan aplikasi untuk mempermudah aktivitas sehari-hari, mulai dari belajar hingga berkomunikasi. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan, terutama dari segi etika dan moral. Banyak anak muda yang terpengaruh oleh tren global yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai lokal, termasuk etika Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman berperilaku yang mengarahkan kita agar tetap berpegang pada nilai-nilai yang luhur. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan anak muda terhadap dampak-dampak Iptek serta etika Pancasila yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup? Kenapa lo mendingan gitu? Aku mau pulang, tapi aku nggak bawa kendaraan. Terus aku mau pesan Grab, tapi HP aku mati. Mau pakai HP-ku? Boleh. Boleh. Ya udah, aku pinjam deh. Nih, pakai HP-ku. Cariin dulu ya. Tiga. Iya kan, yang itu sulit banget kan? Iya bener banget. Itu aku masih belum paham juga materinya ya kan. Ih, susah banget. Aku juga nanya ke temen juga, ada yang ngerti gitu. Atas nama Visi. Oh iya kak, Temen saya yang mau naik ya. mau naik kak. Oke, ayo. Makasih ya. Dadah. Hati-hati ya. Sobat hemat buat jalan ke kampus, ke kantor, kemana-mana paling hemat. Mulai 5.000 plus ekstra cashback. Teteh, lagi nyari narasumber ya? Iya nih, Itu kayaknya ada teteh-teteh yang lagi nyantai deh. Gimana kalau kita wawancarain aja? boleh. Yuk, kita samperin tetehnya. Permisi teh, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Baik, sini perkenalkan, nama saya Regita. Di sini saya akan mewawancarai teteh mengenai persoalan Iptek Gaya Anak Muda dan Etika Pancasila. Boleh untuk perkenalkan diri? Perkenalkan, nama aku Zahra dari Prodi Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya izin mewawancarai ya. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa dampak positif yang teteh lihat dari Iptek terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda? Dampak positif Iptek yang pastinya mempermudah akses informasi dengan cepat, terus juga jadinya menambah wawasan kita, terus mendorong partisipasi anak muda dalam kegiatan kemasyarakatan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila pastinya. Selanjutnya, bagaimana sih gaya hidup modern anak muda dapat mendukung prinsip etika Pancasila? Gaya hidup modern yang mendukung etika Pancasila ya. Gaya hidup modernnya misalkan kayak fashion. Fashion tuh kayak seiring berkembangnya zaman pastinya beragam dong ya. Nah, fashion itu walaupun fashion itu beragam, tetap harus sopan dan juga mengikuti norma-norma di Indonesia.
Selanjutnya, apa sih dampak negatif dari penggunaan iptek yang mungkin bertentangan dengan etika Pancasila? Dampak negatifnya ya, kalau dampak negatifnya tuh penggunaan iptek yang tidak bertanggung jawab kayak hoax, cyberbullying, terus juga penipuan-penipuan, terus juga judi online yang lagi marak di kehidupan sekarang. Kalau pandangan Teteh nih, bagaimana media sosial itu mempengaruhi sikap anak muda terhadap nilai-nilai Pancasila? Pengaruh media sosial mempengaruhi etika anak muda ya. Betul. Kayak misalkan kita lagi scroll nih, terus abis itu muncul video-video motivasi. Nah itu menurut saya kayak mendorong semangat kita sih, jadi ikut melakukan hal positif itu. Selanjutnya nih, yang terakhir ya. Apa langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan dampak negatif iptek tersebut pada etika Pancasila di kalangan generasi muda? Misalkan kayak pendidikan berkarakter yang terdapat nilai-nilai Pancasila kayak mata kuliah Pancasila di Unisika. Baik, terima kasih Teteh waktunya. Sekian dari saya, mohon maaf bila mengganggu waktunya ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita wawancarin Akang itu yuk. Hah? Yang mana? Yang itu? Iya, yang itu. Ayo ikutin. Akang, boleh nanya nggak? Iya boleh, mau nanya apa? Dengan Akang siapa? Oh, saya Farid Ababal Bilhak. Kenapa teh? Saya mau nanya tentang bagaimana pandangan Akang mengenai dampak positif dan negatif terhadap persoalan iptek, gaya anak muda dan etika Pancasila. Oh, untuk dampak positifnya itu biasanya untuk meningkatkan akses informasi dan membangun kesadaran sosial. Dan untuk dampak negatifnya itu seperti penyalahgunaan sosmed, penyebaran berita hoaks, cyberbullying, dan isolasi sosial, begitu teh. Oke, terima kasih Akang. Sama-sama. Dadah. Dadah. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita yang ketiga. Halo Kang. Halo Teh. Oke, izin duduk ya Kang. Ya, silakan Teh. Ya sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu nggak nih Kang? Boleh banget nih Teh. Sebelumnya kenalin, nama aku Gilang Putra Ramadhani, biasa dipanggil Gilang. Aku dari mahasiswa pendidikan matematika semester 3 nih Teh. Wah, semester 3 nih teman-teman. Oh ya, aku boleh izin mewawancari Akang nggak nih? Boleh banget dong Teh. Oke, boleh langsung ke pertanyaan aja nih ya Kang? Ya. Oke. Menurut Akang, apa dampak positif yang Akang lihat dari iptek terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda Kang? Wah, kalau misalnya dibilang dampak positif sih pasti banyak ya Teh. Soalnya dengan perkembangan iptek ini, anak muda sekarang tuh semakin lebih leluasa gitu dengan mencapainya informasi-informasi yang jauh lebih luas gitu. Dengan begitu mereka bisa mampu belajar tentang nilai-nilai Pancasila yang ada di kalangan kita nih Teh gitu. Oh, seperti itu ya Kang. Iya. Oke, lanjut ya Kang. Bagaimana gaya hidup modern anak muda yang dapat mendukung prinsip-prinsip etika Pancasila menurut Akang tuh? Nah, dengan gaya hidup yang sekarang yang semakin modern itu, mereka itu menggunakan iptek dengan salah satu kegunaannya yaitu mencari informasi dan menambah relasi gitu ya Teh ya. Dengan begitu mereka bisa mendapat teman-teman yang memang jauh lebih luas gitu di luar daerah-daerahnya. Dengan begitu mereka anak muda sekarang bisa mempelajari atau memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia Teh gitu Teh. Oke. Menurut Akang nih, apa aja sih dampak negatif dari penggunaan iptek yang mungkin bertentangan dengan etika Pancasila? Nah, kan tadi kan ada positifnya ya Teh. Nah, sekarang tuh ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu salah satunya pasti sering banyak ada berita hoax gitu Teh. Berita-berita hoax dan ujaran kebencian yang salah satu yang mendominasi di kalangan anak muda ini Teh. Menurut pandangan Akang nih, bagaimana sih media sosial mempengaruhi sikap anak muda terhadap nilai-nilai Pancasila Kang? Sikap anak muda sekarang gini ya Teh. Kalau misalnya dibilang sikap anak muda sekarang tuh lebih ke bagaimana cara mereka bisa mencari wawasan ataupun relasi yang di luar
daerah yang seperti saya bilang tadi teh. Dengan begitu mereka mencari teman-teman yang memang di luar daerah anak muda sekarang itu teh. Nah, namun dilihat lagi ya pasti ada dampak negatifnya teh, yang memungkinkan anak muda sekarang tuh lebih gampang menerima berita-berita hoax teh. Makanya dengan itu diharapkan mereka bisa mengelola berita-beritanya teh. Oke. Terakhir nih Kang. Iya, boleh tuh. Menurut Akang, apa langkah yang bisa diambil untuk meminimalkan dampak negatif iptek pada etika Pancasila di kalangan generasi muda? Nah, kalau misalnya dilihat dari dampak negatif yang tadi, yang berita hoax dan ujaran kebencian, saran aku sih lebih baik anak muda sekarang tuh lebih memperbanyak literasi di digitalnya teh, biar nanti mereka bisa mengelola atau menganalisis berita-berita terpercaya atau tidaknya teh gitu teh. Oke, wah jawabannya sangat menarik nih ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak ya Kang atas Ya, waktunya. sama-sama teh, semangat terus. Ya, mari Kang. Iptek membawa dampak positif dan negatif terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda. Di satu sisi, teknologi dapat membantu kita dapat mencari informasi. Namun, di sisi lain, penyalahgunaan teknologi dapat merusak harmoni sosial dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, diperlukan langkah proaktif untuk memaksimalkan manfaat iptek sekaligus meminimalkan dampak negatifnya melalui edukasi dan penguatan karakter berbasis Pancasila.